Tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, udah cukup lama saya nggak bikin video ya, atau bikin konten, kurang lebih 11 hari lebih ya mungkin ya, atau 12 harian ya mungkin ya. Karena saya kemarin kan mudik teman-teman, lebaran ya. Oh ya, untuk teman-teman yang muslim saya ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk keluarga Holili ini ya, sekeluarga ya. Saya minta maaf ke teman-teman, baik kata-kata yang tidak tersampaikan mungkin ya, yang nonton video-video ini. Saya minta maaf teman-teman ya, ke kalian ya. Oh ya teman-teman, saya ucapin terima kasih banyak ya teman-teman ya, atas doa kalian. Perjalanan saya dari Bali ke Jawa itu diberikan kelancaran, dan juga dari Jawa ke Bali atau arus mudik, arus balik mudik itu diberikan kelancaran juga teman-teman. Cuman ya pertama pas mudik aja dari Bali ke Jawa itu saya mengalami macet teman-teman ya, kurang lebih 1 jam ya, lebih dikit lah ya. Tapi alhamdulillah setelah itu lancar teman-teman ya. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih atas doa-doa teman-teman yang nonton video saya teman-teman ya. Karena apa? Karena ya saya diberikan keselamatan dan kelancaran. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, untuk yang baru gabung di klik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Nanti saya sebisa mungkin akan balas ya, baik itu lewat komen atau video. Tapi untuk belakangan ini mungkin ya, bulan-bulan ya Allah, kena angin. Mungkin belakangan ini ya, dari bulan sekarang ya, mungkin saya akan agak lebih jarang lagi bikin videonya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya fokus sama pekerjaan saya teman-teman ya. Saya akan lebih fokus sama pekerjaan saya. Dan ya kalian tahu lah kenapa saya kurang begitu rajin, nanti bisa dibilang begitu, karena ya yang nonton rame tapi yang subscribe sama like, komen itu sepi teman-teman ya, sedikit ya teman-teman ya. Padahal tujuan saya bikin konten ini untuk edukasi kalian yang sedang sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, akut, gastritis, kronis, dan sebagainya teman-teman ya. Intinya di seputaran asam lambung teman-teman. Tujuannya saya bikin konten ini untuk solusi lah untuk kalian yang baru ngalami ya. Karena apa? Karena saya kan alumni teman-teman, udah yang ketiga kali. Dari 2003, 2015 ke 16, terus 2020 ke 2021 itu saya sakit teman-teman. Tapi 2021 saya sembuh setahun lah. Saya kan alumni, jadi saya kan menyampaikan ke kalian apa yang pernah saya alami gitu ya. Dan bagaimana kalau misalkan kalian itu mengalami hal yang sama, nanti saya akan kasih solusinya teman-teman ya. Karena asam lambung ini berbeda dengan penyakit yang lain ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman ya, keluhan yang sering ditanyain biasanya. Termasuk saya juga dulu sering bertanya kepada dokter-dokter yang pernah nanganin saya. Dan itu semua ya, kan ada, kalau nggak salah saya berobat itu ke 3 dokter teman-teman, dan jawabannya itu hampir mirip ya, hampir mirip semua. Dan ini yang sering saya juga tanyain dulu teman-teman ya, mungkin kalian juga sama ya. Ini nih yang pertama teman-teman ya, yaitu pertanyaannya, mengapa berat badan ketika sakit asam lambung itu turunnya drastis teman-teman ya. Mengapa kok bisa turun drastis begitu? Yang pertama faktornya itu adalah ya lambung kalian tidak sehat teman-teman ya. Apapun yang kalian makan, sebanyak-banyak apapun gizi yang kalian makan, maka hasilnya misalkan 100% itu mungkin yang dikonsumsi, bentar ya, angin ya. Mungkin kalian makan, contoh nih, mungkin kalian makan vitamin atau gizi sebanyak 100, mungkin yang dicerna dengan baik sama lambung teman-teman tuh mungkin cuma 20 atau 50, 25 aja teman-teman. Nggak bakal lebih itu, nggak bakal. Jadi untuk teman-teman yang sakit,
jangan patah semangat, terus kalian ya atur pola makan kalian, dan jangan pernah mogok makan teman-teman ya. Karena apa? Pernah saya alami yang namanya itu kayak kayak nyerah kayak gitu. Aduh, sudahlah, udah obat sana sini tapi tetap aja lambung saya nggak sembuh-sembuh, misalkan seperti itu teman-teman. Saya pernah di titik itu, pernah teman-teman. Cuman ya gimana ya, untuk teman-teman yang ngalami sekarang, jangan ya teman-teman ya, jangan seperti itu. Intinya kalian akan sembuh kok, tetap akan sembuh, asalkan kalian itu atur pola makannya teman-teman ya, 3P nya dijaga. Terus yang kedua teman-teman, itu yang pertama ya teman-teman ya, kenapa berat badannya itu turun ketika sakit asam lambung gitu, drastis teman-teman. Iya serius, drastis. Dulu saya kan, normal saya ini pribadi, saya kan di angka 60 atau 61, antara dua itu udah ya. Kadang 60 satu minggu ke depan, kadang 61 gitu, terus kadang 59 kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya balik normal teman-teman, yaitu di antara 60 dan 59. Kalau 61 itu rezeki biasanya. Kayaknya nggak mungkin deh aku naik ke 61. Kenapa? Karena saya punya istri teman-teman ya. Beda lah, orang yang berpunya istri itu gemuknya itu rezeki lah, berarti begitu ya. Kalau naik, kalau dulu itu 61 saya sering 61 60. Kalau sekarang udah main di 60, 59 60, 59 60. Di antara itu udah saya mainnya berat badan saya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Untuk kalian, oh ya, itu dari angka itu ya teman-teman ya, dari 59 60 61, di antara itu dulu pas saya sakit itu pernah anjlok teman-teman, jadinya 44 kalau nggak salah. Itu titik terburuk saya teman-teman tuh 2020 itu, titik terburuk saya itu teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena di waktu itu teman-teman, saya itu makan ini makan itu semua nggak cocok, perih rasanya lambung nih, perut sakit rasanya teman-teman. Iya teman-teman, serius. Jadinya apa ya, akhirnya saya makan bubur aja begitu. Dulu itu pas awal-awal tuh, baru sebulan 2 bulan tuh sakit, makan bubur teman-teman tiap hari. Aduh, kurusnya minta ampun. Dari 60 bayangin turun ke 44 loh. Kurus kepeng teman-teman. Ini nggak isi nih, ini pipi ini nggak isi nih, nggak ada ini dulu. Kayak kakek-kakek yang udah umurnya lansia gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang pertama ya teman-teman ya. Ini yang sering dibahas ya. Intinya kalian harus tetap ya makannya itu dijaga terus gitu. Sampai kapan ya? Sampai kalian sehat, sampai sembuh. Yang kedua teman-teman, ini biasanya yang terjadi ketika kalian udah mulai sehat atau mulai sembuh ya dari asam lambung. Ini biasanya begini. Ini pertanyaannya kedua. Padahal pencernaan sudah enak, untuk makan enak. Nah, tapi kenapa berat badan itu masih saja tetap kurus? Padahal ya makan ini makan itu udah nggak kambuh-kambuhan gitu teman-teman ya. Tapi kenapa kok badan masih tetap saja kurus, nggak gemuk-gemuk maksudnya. Nah di titik ini kan menjelang sehat nih tandanya, ini menjelang sembuh. Kalian tetap teman-teman ya lakukan hal yang terbaik, yaitu 3P nya tetap dijaga di posisi seperti ini. Kenapa? Karena ya walaupun nih kondisi tubuh kalian ini udah nggak ada sakit, udah nggak ada nyilu, apa makan udah nyaman, udah nggak perih lambungnya, tapi nggak gemuk-gemuk, sabar teman-teman ya, sabar. Di titik ini nanti setelah itu kemungkinan 6 bulan kemudian 6 bulan kemudian dari situ kalian itu akan si lambung kalian ini akan normal seperti dulu lagi, seperti sebelum kalian sakit lambung. Begitu teman-teman ya, bakalan seperti itu lagi 6 bulan setelah kalian rasain hari ini. Misalkan aku makan enak ya, tapi perut makan enak perut udah nggak pernah komplain misalkan kayak gitu ya sama makanan yang saya makan, tapi kok nggak gemuk-gemuk. 6 bulan tuh, 6 bulan dari, aduh ya Allah anginnya kenceng rek. 6 bulan dari itu dah teman-teman ya, 6 bulan dari situ dah nanti balik normal teman-teman ya. Semangat ya kalau udah di titik itu teman-teman. Saya pun juga sama dulu, semangatnya minta ampun, bahagia iya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya,
yang ngalami hal yang serupa ini, coba kalian itu makan makanan yang bergizi teman-teman. Contohnya kayak yogurt kayak gitu tuh ya. Yogurt itu kan dia kan ada bakteri apa namanya, bakteri baik untuk usus lambung kalian tuh. Nah coba kalian sering-sering makan itu ya, seminggu lah 2 kali 3 kali kayak. Tapi harganya mahal kan ya, itu udah 2 kali 3 kali lah, intinya makan itu teman-teman ya. Bantu dengan itu teman-teman ya, untuk yang udah ngerasa enak ya ususnya, lambungnya itu, atau pencernaan yang lain kayak di sini nih udah nggak ngerasa terbakar gitu, kalian coba dengan cara itu ya, bantu pakai itu teman-teman ya, untuk teman-teman semua ini yang nonton saya ini. Terus yang ketiga teman-teman, ada 3 ya teman-teman ya yang biasanya sering ditanyain nih, yaitu ini biasanya teman-teman, orang yang nggak gemuk-gemuk itu biasanya orang yang selalu memikirkan kondisi tubuhnya. Ketika turun drastis kayak Holili dulu waktu 2020 2021 tuh, ketika turun dari 60 turun ke 44, wow kagetnya minta ampun, waduh kenapa aduh gimana ya turunnya ini nih. Itu yang bikin kalian nggak gemuk-gemuk. Kadang ke yang tadi, ketika udah pencernaan udah nyaman, tapi kalian itu masih sering apa namanya ya, sering ngelihat kondisi tubuhnya kalian tuh, loh kok nggak naik-naik ya. Nah sering-sering kayak gitu tuh, maka itu yang terjadi teman-teman ya, yang terjadi sama kalian itu, loh kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak gemuk-gemuk. Nah kalau kalian sering kalkulasi diri seperti itu, maka yang terjadi sama kalian itu akan lebih lama teman-teman ya, akan lebih lama itu jadinya, begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang ketiga teman-teman ya. Semoga yang ketiga ini dari 1, kedua, dan 3 semoga bermanfaat ke kalian begitu ya, yang apa yang saya sampaikan. Terus ini penutup, ingat teman-teman ya, ingat ketika kalian mengalami hal yang serupa, tuh bentar angin. Ingat teman-teman ya, ketika kalian yang mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami dulu di waktu dulu, aduh ya Allah, angin kenceng. Ingat teman-teman ya, di tubuh kalian itu ada yang namanya sel baik teman-teman, yaitu sel regenerasi teman-teman ya. Ketika kalian mengalami hal yang serupa, cobalah kalian tidurnya lebih awal teman-teman nanti ya. Kalau udah ngalami yang serupa dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman, coba kalian atur tidurnya kalian itu lebih awal. Contoh misalkan kalian jam 10, jam 11 tidur, coba kalian turunin ke jam 9 ya, di jam 9 atau jam 8 malam. Coba kalian atur tidurnya di situ. Nanti perkara kalian itu bangun di jam 5, jam 6 bagus malah. Tapi jangan jam 4 ya, kalau jam 4 kan masih belum dini hari, masih termasuk dini hari teman-teman ya. Usahain jam 5, jam 6 itu udah bangunnya. Kalau kalian tidurnya jam 9 ya. Kalau tidurnya jam 10 ya jam 7 lah ya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Oh ya teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini saja ya. Saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.